Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk materi kajian pada kesempatan yang mulia ini, yaitu kita mencoba melanjutkan materi manhaj tarjih. Tapi pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk pada poin-poin manhaj tarjih, kita akan mencoba mengkaji historitas munculnya dan berkembangnya manhaj tarjih di dalam Muhammadiyah. Sehingga kajian kita pada saat ini lebih pada sisi historitas yang berkaitan dengan munculnya manhaj tarjih di dalam Muhammadiyah. Nah, kalau kita coba lihat di masa awal berdirinya Majelis Tarjih, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya Majelis Tarjih itu berdiri atas rekomendasi Muktamar Tarjih Muktamar Muhammadiyah, ke-16 di Pekalongan tahun 1927. Kemudian 1928 itu dibentuk struktural, yang ketika itu yang terpilih adalah inisiator berdirinya Majelis Tarjih, itu Kiai Haji Mas Mansur. Itu terpilih menjadi ketua Majelis Tarjih yang pertama kali. Dan ketika itu juga sudah dirumuskan beberapa poin yang berkaitan dengan manhaj atau metode yang nanti akan digunakan di dalam istinbat atau merumuskan sebuah produk hukum. Ketika itu masih sangat sederhana, belum detail gitu, tapi poinnya ini sangat penting. Misalnya yang pertama, ini periode awal antara tahun 1928 sampai 1959, itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya di dalam mengkaji sebuah hukum, maka acuan utama yang digunakan oleh Majelis Tarjih yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya semangat untuk kembali pada Quran dan Sunnah, atau Quran dan Hadis, atau arju ilal Quran wa Sunnah. Dan Sunnah ini dalam pandangan Muhammadiyah disifati dengan makbulah. Itu sudah ada sejak berdirinya Muhammadiyah dan juga di masa awal berdirinya Majelis Tarjih. Nah, artinya ketika kembali pada Quran dan Al-Hadis ini, bahwasanya Muhammadiyah itu nanti melahirkan sebuah wawasan berikutnya. Dalam wawasan manhaj tarjih ada wawasan tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Nah, karena kembali pada Quran dan Al-Hadis ini artinya Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada madhab tertentu, termasuk terhadap madhab yang dominan di Indonesia ketika itu, yaitu madhab Syafi'i. Tapi juga tidak bisa dikatakan bahwasanya Muhammadiyah itu anti madhab, sehingga kitab-kitab madhab itu tidak penting untuk dikaji atau dipertimbangkan di dalam melahirkan sebuah keputusan hukum. Kitab-kitab madhab itu penting, termasuk di dalamnya madhab Syafi'i. Sehingga kalau kita lihat di HPT kita, itu juga menyebut beberapa kitab dalam madhab Syafi'i. Di antaranya Al-Um, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, itu disebut di dalam HPT kita. Maksudnya HPT jilid 1, karena ini HPT yang lama. Kemudian juga menyebut di dalam HPT jilid 1 ini, yaitu kitab Al-Muhadzab. Kitab Al-Muhadzab itu kitab di dalam madhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh
Abu Ishaq Asy-Syirazi, yang mana kitab ini penting karena kitab ini menjadi populer ketika disyarah atau dikomentari oleh Imam An-Nawawi yang disebut Muhaqqiq Al-Madhab, editornya Madhab Syafi'i, di dalam karyanya yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini kitab yang paling otoritatif di dalam Madhab Syafi'i. Nah, artinya ketika HBT kita merujuk dari kitab Al-Um kemudian kitab Al-Muhadzab, tapi yang menarik dari dua kitab ini, meskipun ini kitab madhabi, yaitu kitab apa? Madhab Syafi'i, tapi di dua kitab ini apa? Menyebutkan dalil. Berbeda dengan apa? Kitab-kitab madhab Syafi'i, sebagian kitab madhab itu kan hanya rumusan sebuah hukum tanpa disertai apa? Dalil. Tapi ketika Majelis Tarjih ketika itu merujuk pada kitab Al-Um, ini nanti bisa dicek ya, dengan bisa dilihat dalam kitab sekolah sebagaimana yang saya sering sampaikan, yaitu ketika Majelis Tarjih ingin menukil dalil atau argumen tentang redaksi sholawat di dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad di situ. Dan ternyata di dalam HP kita disebutkan wafil di dalam kitab Al-Um an Ka'ab ibn Ujrah, dari Ka'ab ibn Ujrah, kemudian disebutkan redaksi hadisnya. Artinya ketika Majelis Tarjih mengutip kitab Madhab Syafi'i pun ketika itu apa? Ingin menukil sebuah dalil yang dijadikan argumentasi, tidak sekedar pendapat ulama gitu. Dan kemudian dalam dua kitab Madhab Syafi'i, yang kedua yaitu kitab Al-Muhadzab. Ketika Majelis Tarjih mengutip kitab Al-Muhadzab, ini nanti jenengan bisa lihat di kitab As-Shalah, yaitu di sana Majelis Tarjih ingin mengutip sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab yang berkaitan dengan lafaz isti'adzah, yaitu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya ada sebuah kitab, ada sebuah hadis yang disebutkan di dalam apa? Kitab Al-Muhadzab. Coba ya kalau kita lihat ya, wa lima rawa Abu Sa'idin Al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika ay a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalahu fil Muhadzab. Artinya dalam pandangan Majelis Tarjih, karena setelah kita membaca iftitah dan sebelum kita membaca basmalah, itu ada kesunahan untuk membaca ta'awudz atau isti'adzah. Nah, apa dalilnya? Dalilnya kalau jenengan di hal itu yang ini ya, ini di halaman 87, itu ternyata Majelis Tarjih mengutip kitab dalam madhab Syafi'i, yaitu kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Tapi ketika Majelis Tarjih mengutip kitab-kitab madhab Syafi'i tadi, bukan mengutip rumusan hukumnya, tapi mengutip dalil yang dipakai. Karena tadi semangat Muhammadiyah kembali pada Quran dan Sunnah, tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Artinya ketika tidak berafiliasi kepada madhab tertentu, artinya Muhammadiyah tidak terikat terhadap rumusan madhab, sehingga bukan ibarahnya, bukan takbirnya, bukan redaksi kitabnya, tapi yang dikutip dalilnya. Nah, ini artinya Muhammadiyah tetap menggunakan kitab-kitab madhab itu sebagai pertimbangan di dalam menyimpulkan sebuah hukum, meskipun Muhammadiyah tidak bermadhab. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, Muhammadiyah itu tidak bermadhab, tetapi juga tidak anti madhab. Artinya ketika Muhammadiyah tidak bermadhab dengan satu madhab, itu lebih menghormati pandangan para ulama dari 4 madhab ini.
Artinya dalam praktik sholat Muhammadiyah pun, dalam satu sholat itu bisa ada kesamaan dengan 4 madzhab sekaligus. Tidak hanya mengikuti praktik sholat satu madzhab. Tapi yang lebih penting bagi Muhammadiyah adalah dalilnya, bukan sekedar mengikuti madzhab ini. Nah, kemudian yang kedua, dalam poin manhaj tarjih tahun 1928 sampai 1959 itu yang kedua adalah dengan berpedoman usul fikih yang dipandang kuat. Dulu ini yang diistilahkan dengan al-mu'tamad, usul fikih al-mu'tamad. Al-mu'tamad itu maksudnya yang bisa dijadikan pedoman, maksudnya yang otoritatif. Artinya dalam keterangan yang lain dikatakan usul fikih al-mu'tamad itu maksudnya apa? Usul fikih yang disepakati oleh jumhur ulama. Artinya di dalam kajian usul fikih yang namanya kaidah itu terkadang perdebatan. Bagaimana kalau misalnya ada perdebatan, maka yang dijadikan acuan oleh majelis tarjih adalah usul fikih yang mu'tamad, maksudnya yang diikuti oleh jumhur ulama, selain yang telah ditetapkan oleh majelis tarjih. Artinya di sini majelis tarjih memiliki kaidah-kaidah usul fikih sendiri. Sedangkan harus bangga kalau di Muhammadiyah itu bisa membuat kaidah-kaidah usul fikih yang khas Muhammadiyah. Meskipun itu tetap bahannya itu juga merujuk pada kaidah-kaidah yang pernah dirumuskan oleh para ulama. Tapi kaidah ini khas yang dibuat atau dirumuskan oleh ulama Muhammadiyah. Di mana kita bisa mendapatkan? Ada di dalam KPT kita ada kitab Masail Syatta. Kita beberapa masalah. Di dalam kitab Masail Syatta di pasal ke-21 ada namanya usul fikih. Ada usul fikih, ada 11 kaidah. Yaitu judulnya apa? Usul fikih gitu. Artinya usul fikih yang berkaitan dengan penggunaan hadis secara khusus kan. Ada 11 apa? Kaidah. Nah, kaidah ini dirumuskan sampai sejak berdirinya majelis tarjih sampai tahun 1940-an gitu. Sehingga melahirkan 11 apa? Kaidah. Ini khas Muhammadiyah. Dan kaidah ini sangat penting gitu. Bagaimana nanti kita membaca atau menggunakan hadis mauquf itu. Ada mauquf mujarrad, ada mauquf fi hukmil marfu'. Kemudian bagaimana penggunaan hadis dhaif? Apakah hadis dhaif itu boleh dipakai atau tidak? Di sini ada apa? Juga disebutkan. Ada beberapa apa? Syaratnya. Kemudian ketika kontradiksi antara al-jarh wa ta'dil, ada kritik terhadap perawi hadis, yang satu memuji, yang satu apa? Mencela, mana yang lebih didahulukan. Kemudian sampai apa? Bagaimana pandangan kita terhadap misalnya ketika ada lafaz itu hakiki dan majasi, mana yang lebih apa? Didahulukan. Poin yang kedua ini dengan berpedoman usul fikih yang dipandang kuat. Artinya usul fikih itu penting di kalangan apa? Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah tidak bermadhab kembali pada Quran dan Sunnah, tidak mungkin referensinya hanya ada apa? Quran terjemah, kemudian apa? Kitab-kitab hadis tanpa apa? Usul fikih. Usul fikih penting. Artinya majelis tarjih pun apa? Tidak merumuskan usul fikih secara baru, tetap apa? Menggunakan usul fikih yang dikembangkan oleh para ulama dulu, tetapi juga apa? Ada corak pembaruan. Ya diantaranya tadi majelis tarjih melahirkan 11 apa? Kaidah usul fikih gitu.
Ini yang menjadi ciri khas pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Kemudian poin yang ketiga, mementingkan riwayat dan maknanya. Sehingga kajian yang berkaitan dengan status hadis, apakah hadis itu statusnya sahih, hasan atau dhaif, itu menjadi penting di kalangan apa? Muhammadiyah. Sehingga Majelis Tarjih berusaha dalam HPT ini, meskipun banyak kritikan, bukan banyak ya, ada beberapa hadis yang di dalam HPT jilid 1 kita ini dikritik. Artinya ada hadis-hadis yang debatable, dipakai dalil oleh Majelis Tarjih, ternyata dikaji statusnya apa? Diperdebatkan. Artinya tadi ini dhaif atau bisa naik hasan. Perdebatan hadis itu kan di sini. Artinya kalau dhaif, dhafun syadid, sangat dhaif, itu tidak bisa dipakai apa? Dasar. Tapi kalau dhafun khafif, kedhaifannya ringan, apalagi didukung banyak riwayat sehingga apa? Yuqawi ba'du ba'dun, satu dengan yang lainnya saling menguatkan, itu bisa menjadi apa? Hasan li ghairi. Dan ketika sudah statusnya hasan li ghairi, itu berarti masuk kriteria apa? Sunnah makbulah. Artinya di dalam HPT kita itu Majelis Tarjih berusaha untuk memilih hadis-hadis yang statusnya itu memenuhi apa? Kriteria sunnah makbulah. Kalau tidak sahih, ya hasan. Tapi kalau sahih semuanya tidak mungkin. Dan tidak ada satu madhab pun yang hanya menggunakan hadis sahih kemudian meninggalkan hadis hasan. Kalau hanya yang sahih saja, banyak hukum yang kita praktekkan sehari-hari ya Pak, tidak ada dasarnya. Yang contoh yang mudah ya takbir zawaid itu. Kalau kita tolak ya berarti kita sholat iden dengan tidak mengangkat, tidak pakai takbir zawaid, bukan tidak mengangkat tangan. Artinya 4 mazhab itu ya semuanya apa? Sepakat ada takbir zawaid meskipun jumlahnya ada apa? Perdebatan. Kemudian ini poin yang keempat apa? Dengan menjaga agar tidak sampai mengemukan itu artinya mendahulukan akliyah daripada apa? Nakliyah. Artinya yang lebih dikedepankan adalah dalil nakli, dalil tekstual daripada dalil akli, yaitu dalil apa? Rasional ini. Ya meskipun dalam konteks ini kan tidak secara mutlak, meskipun kalau dalam konteks ibadah itu pendekatannya lebih pada apa? Pendekatan bayan. Sehingga nanti di tahun 2000 itu melahirkan Muhammadiyah dalam mendekati permasalahan agama ini dengan 3 pendekatan, yaitu bayani apa? Tekstual, yang dijadikan titik tolak untuk menyelesaikan masalah adalah apa? Dalil dari Quran dan Sunnah. Itu yang disebut apa? Bayani. Yang kedua burhani, menggunakan akal pikiran atau ilmu pengetahuan yang berkembang. Artinya capaian ilmu pengetahuan dalam masalah keduniaan ini perlu untuk dijadikan juga acuan, sehingga tidak ada apa? Dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Sehingga dalam ilmu pengetahuan ini kan Muhammadiyah menggunakan apa? Kisah. Itu kan pendekatannya kan apa? Tidak hanya bayani tapi burhani. Bayani apakah ada? Kenapa? Wa qaddarahu apa? Manazila li ta'lamu ada sini wal hisab. Itu artinya Muhammadiyah langsung pakai dalil Quran. Karena menggunakan hisab itu inspirasi dari Quran itu sendiri. Yang mana Allah menjelaskan apa? Benda-benda langit itu punya mangsilah-mangsilah, di antaranya apa? Lita'lamu, fungsinya apa? Lita'lamu adada sinina wal hisab. Nah kemudian juga ada nanti yang fani. Tapi di awal itu tadi dengan menjaga agar tidak sampai mendahulukan akliyah daripada apa?
Nakliyah itu Manhaj Tarjih 1928 sampai 1959. Nah kemudian antara tahun 1964 sampai 1985 ini sudah ditanfid yang namanya Al-Masail Al-Khams, masalah 5. Ini dalam buku Manhaj Tarjih metode dan aplikasinya yang ditulis oleh Profesor Asmuni. Masalah 5 ini disebut dengan paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Artinya semua pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu bisa disederhanakan menjadi 5 ini. Artinya semua pemikiran Muhammadiyah harus punya landasannya dari 5 masalah ini. Ini ada di milik kita Pak jilid 1, yaitu ada kitab apa Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Meskipun masalah 5 ini sebenarnya sudah mulai dilontarkan di publik itu 1930-an. Tetapi PP Muhammadiyah ketika itu namanya Hutbistur itu mengeluarkan surat yang ditujukan kepada cabang dan grup. Ketika itu belum muncul istilah wilayah, kemudian daerah dan cabang dan ranting belum. Dulu istilahnya hanya cabang dan grup gitu. PP Muhammadiyah namanya Hutbistur, ya pengurus besar. Tapi kalau NU kan masih memakai apa? Pengurus besar. Hutbistur itu bahasa apa? Bahasa Belanda. Sekarang Muhammadiyah pakai istilah PP, pimpinan pusat. Itu tahun 1938 ya. Itu masih ada dokumennya di SM tentang surat yang diedarkan oleh Hutbistur Muhammadiyah yang ditandatangani oleh Kiai Mas Mansur. Nah saya sampaikan itu suratnya. Dan juga di buku Manhaj Tarjih Profesor Asmuni itu juga ada kutipan. Di situ Muhammadiyah mencoba melontarkan 5 pertanyaan. Yang pertama mahuddin, apa itu? Agama. Yang kedua mahiyatunya, apa itu? Dunia. Muhammadiyah ketika itu penting untuk memetakan ini agama, ini dunia, sehingga kalau sudah terpetakan itu jelas. Artinya kalau sudah ini persoalan agama sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum, artinya sudah sempurna, tidak perlu untuk ditambah-tambahin. Tapi ketika ini dunia, maka harus berkembang. Tidak boleh Muhammadiyah tidak berkembang. Artinya kalau ini permasalahan dunia yang harus dikembangkan sesuai dengan zaman. Harus dilakukan modernisasi. Istilah sekarang apa? Berkemajuan. Karena kita sudah terlanjur banyak berkemajuan, jangan sampai orang Muhammadiyah itu malah berkemunduran. Dan istilah berkemajuan itu kan sebenarnya lahir dari apa yang diucapkan oleh Bayi Ahmad Dahlan, yaitu nasihat yang selalu dinasihatkan kepada muridnya, yaitu dadi awakmu kiai sing kemajuan. Artinya kiai yang kontekstual, bisa membaca perkembangan zaman. Dan ini nanti bisa dilihat dalam fatwa-fatwa dan putusan majelis tarjih, sehingga HPT kita atau fatwa kita pasti coraknya tajdid. Ada pembaruan yang ingin apa? Disampaikan. Tapi jangan dipahami tajdid itu enggak apa-apa. Karena tajdid itu redaksi hati sendiri kan, innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddid amra dinihim. Sesungguhnya Allah akan mengutus di setiap ujung 100 tahun atau 1 abad orang yang akan melakukan apa? Pembaruan dalam masalah agama. Pembaruan itu diantaranya mengembalikan ajaran agama Islam yang mulai tergeser atau yang sudah tercampur dengan apa? Bid'ah khurafat itu. BCS itu kembali pada sumber aslinya, dan juga menempatkan agama ini secara kontekstual. Artinya agama ini harus menjadi solusi.
Jangan sampai agama ini malah menghambat kemajuan. Sehingga Muhammadiyah perlu untuk memetakan ini wilayah agama yang sudah tidak bisa diutak-atik, ini wilayah dunia yang harus kita mengembangkan dan harus melakukan bid'ah. Kalau wilayah dunia bid'ah itu wajib. Tapi kalau wilayah agama bid'ah itu yang tidak boleh. Oke. Nah kemudian yang ketiga mahal ibadah. Apa itu ibadah? Sehingga Muhammadiyah ketika itu memetakan ini wilayah ibadah mahdhah, ini wilayah apa? Ibadah ghairu mahdhah. Ini ibadah khassah, ini ibadah amah, ini ibadah yang khusus spesifik, ini ibadah yang umum. Sehingga dalam kehidupan kita ini semua aktivitas kita itu ujungnya pada ibadah. Dan ketika ibadah mahdhah ya berarti tadi berlaku bid'ah. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu tidak ada bid'ah. Itu sudah dipetakan oleh Muhammadiyah. Artinya ketika ibadah mahdhah ini sudah ada kaifiyahnya, ada tata cara tertentu. Kemudian yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilullah. Dalam definisi HMT kita, sabilullah itu apa? Semua jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah. Artinya kita di Muhammadiyah ini tujuannya apa? Ketika itu yaitu sabilullah. Kita ngaji ini fisabilillah, ngajar di Muhammadiyah juga fisabilillah, jadi anggota ranting juga fisabilillah, jadi ketua ranting, ketua PCM juga fisabilillah. Jangan sampai ini tidak dipahami oleh warga Muhammadiyah bahwasanya kita di Muhammadiyah itu apa? Fisabilillah. Meskipun ini sekarang sudah tidak mulai dipopulerkan, tetapi dulu di masalah 5 itu ya kita berada di Muhammadiyah ini ya fisabilillah. Artinya ada perjuangan yang kita lakukan. Nah kemudian yang kelima yaitu Muhammadiyah mencoba membahas ma'wal qiyas. Apa itu? Qiyas. Judulnya saja itu qiyas. Tapi ketika saya di beberapa tempat saya tanyakan ke warga Muhammadiyah, apakah Muhammadiyah pakai qiyas? Bapak dan Ibu sedoyo? Jawabannya tidak. Kenapa enggak pakai qiyas? Soalnya kiasnya sudah diambil tetangga sebelah. Kalau Muhammadiyah itu cukup apa? Quran dan Sunnah. Nah, artinya Muhammadiyah juga memakai kias. Hanya saja dalam aplikasinya melihat persoalan ini masuk wilayah kias atau tidak, itu yang terkadang apa? Ada perbedaan dengan kelompok atau organisasi yang lain. Dan kaidah Muhammadiyah apa? La qiyasa ma'an nas, itu ada di APB kita. Kalau ada nas itu tidak boleh dikiaskan. Melakukan kias itu harus terpenuhi apa? Syaratnya. Dan ini mungkin Muhammadiyah dengan kelompok yang lain itu sama-sama menggunakan kias, tapi apa? Hasilnya bisa berbeda. Dan kaidah Muhammadiyah mengatakan la qiyasa ma'an nas. Kalau sudah ada nas, ada tag itu tidak boleh pakai kias. Kias itu dilakukan ketika tidak ada nasun mantukun, nas yang diucapkan, maksudnya yang terucap melalui dalil dari Quran maupun Sunnah. Tapi kias itu juga memiliki arti secara general, secara umum. Dalam pandangan Muhammadiyah, kias secara umum itu yaitu ijtihad itu sendiri. Sehingga yang dilakukan oleh Profesor Asmuni di bukunya Manhaj Tarjih, dalam masalah 5 itu judulnya memang kias gitu. Memang apa? Kias judulnya. Tetapi maknanya ini bukan kias secara sempit, bisa juga maknanya kias secara umum yaitu ijtihad. Nah, yang dijadikan acuan oleh Profesor Asmuni dengan merujuk kepada kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu ditulis oleh siapa? Imam Syafi'i, yaitu kitab usul fikih yang digarap oleh Imam
Syafi'i. Karena Imam Syafi'i membuat kitab Ar-Risalah ini, beliau yang disebut apa? Wadi'u ilmi usulil fikih, peletak dasar ilmu usul fikih. Artinya Imam Syafi'i itu ulama yang pertama kali mensistematisasikan ilmu usul fikih. Pembahasannya lebih sistematis, meskipun ulama sebelum Imam Syafi'i pun sudah menulis beberapa masalah yang berkaitan dengan usul fikih, tapi tidak sesistematis yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Sampai sekarang kitabnya itu masih dicetak dan masih menjadi apa? Rujukan dalam disiplin ilmu usul fikih. Gitu. Di dalam Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i membuat judul Qiyas, itu beliau mengatakan Qiyas dengan ijtihad itu huma mukhtalifan, atau keduanya apa? Muradifan. Apakah keduanya ini sinonim atau keduanya apa? Berbeda. Huma bimaknan wahidin mukhtalifan. Keduanya ini memiliki satu makna atau berbeda. Imam Syafi'i menjawab huma bimaknan wahidin. Keduanya memiliki satu makna. Artinya dulu Imam Syafi'i ketika memahami qiyas, yaitu ijtihad. Karena memang ketika itu usul fikih belum secara terminologi itu belum meluas ya artinya. Dulu yang disebut qiyas itu ya ijtihad, padahal ijtihad itu tidak harus dilakukan dengan ijtihad qiyasi, tapi ada ijtihad atau istislahi itu. Kalau ijtihad istislahi kan mencari masalah pada apa? Kausa finalis, yaitu apa? Maksud dari sebuah hukum yang itu apa? Membawa ke kemaslahatan. Inti agama itu kan cuma apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, meninggalkan kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik masalah. Artinya agama itu pada aspek kemaslahatan. Sehingga HPT kita kalau jenengan lihat definisi agama di dalam Mahwadin itu kan nanti ada misolahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Inti agama itu yang untuk membawa ke kemaslahatan, sehingga jangan sampai agama ini menjadikan beban, karena memahami agama secara kaku dan apa? Dan sempit. Itu maknanya dua, qiyas secara sempit dan secara apa? Luas. Artinya secara luas itu ijtihad. Dan kok kita bisa pahami sebagai ijtihad kalau dengan bahasa tadi mau buat qiyas di HPT kita, maka di sana ketika tidak ada dalil yang sore yang diucapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka dikatakan apa? Wal wusul ila ma'rifati hukmiha an tariqil ijtihad wal istinbat. Maka cara mengetahui hukumnya dengan apa? Cara ijtihad dan istinbat. Oke. Itu Manhaj Raji tahun 1964 sampai 1985. Mungkin demikian ya waktunya. Ya. Terima kasih Bapak dan saudara sekalian atas kehadirannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.